semua di dekat bendera. Dan waktu itu Asim mau membunuh yang budak yang terakhir, yang ke-12 sebenarnya. Orang lain ini, bukan orang yang punya kewajiban pada saat itu. Maka dia pun berteriak mengatakan, "Hai Quraisy," dia pikir Asim yang bunuh 11 orang itu. "Hai Quraisy, siapa yang bisa mendatangkan kepada saya kepalanya Asim, maka saya akan bersihkan otaknya, batok kepalanya, lalu saya isi dengan emas, sejumlah itulah punyanya dia. Lalu saya akan minum khamr di batok kepalanya." Perempuan itu berkata gitu. Akhirnya orang-orang Quraisy banyak yang mendekati bendera mereka pada saat itu. Dan berhasil pada saat itu orang-orang Quraisy banyak mengejar Asim, dan Asim sempat mundur, ya, artinya mencari lowongan kesempatan untuk menyerang yang lainnya, sampai akhirnya orang-orang Quraisy terkalahkan pada saat itu karena budak ini berhasil dibunuh lagi oleh Hamzah. Jadi Hamzah memanuver dari belakang pasukan dan membunuh budak ini sehingga bendera jatuh. Dan waktu itu sudah tidak ada lagi berani yang memegang bendera karena bendera ini tertancapkan, dan di situ ada 12 orang yang memang ditugaskan Quraisy untuk memegang bendera. Maka kocar-kacirlah pasukan ini, bubar semuanya, gitu kan. Jadi kita bisa katakan teman-teman sekalian, kemenangan di Badar disebabkan oleh siapa? Setelah Allah SWT, Hamzah. Karena Hamzah membunuh 10 orang sekarang. 9 tadi dari yang pegang bendera, yang satu ini adalah budak yang juga memegang. Dan akhirnya gara-gara itu lemahlah pasukan Quraisy, terkalahkan mereka. Pada saat itu teman-teman sekalian, menanglah muslimin dan dikatakan dengan hari Furqan. Dan Nabi SAW mengatakan, Allah telah memberitahukan kepadaku bahwasanya penghuni Badar yang hadir di Badar boleh berbuat apa saja dan Allah sudah maafkan kesalahan mereka. Dan Hamzah adalah salah satunya. Ternyata pada saat pulang ke Mekah, Abu Sufyan merasa terpukul karena di perang Badar semuanya tokoh-tokoh mereka mati. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, tadi Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid, ini semua tokoh-tokoh Quraisy mati semua. Ya, Quraisy banyak sekali, sekitar 70 atau berapa orang yang mati semuanya. Maka Abu Sufyan bilang, jangan ada yang bersedih. Nanti muslimin merasa tamak dengan kita. Kita harus bentuk pasukan, tahun depan serang. Tahun depannya, tahun 3 Hijriah terjadilah perang Uhud. Ya. Waktu pasukan Quraisy keluar dari Mekah jumlahnya 3.000 orang, Nabi SAW mendapatkan wahyu untuk perang Uhudnya. Nabi SAW musyawarah dengan para sahabat, dihadiri juga oleh Hamzah pada saat itu. Ini orang-orang Quraisy sudah keluar dari Mekah nih. Mereka sudah menuju ke Uhud, dan Uhud itu masih wilayah haram. Wilayah haramnya Madinah, tapi di luar pintu gerbangnya Madinah. Jadi kalau Madinah dulu ada benteng yang besar, Uhud di luarnya, pas keluar pintu gerbang langsung Uhud. Walaupun dia masuk wilayah haram, makanya sekarang masuk wilayah Madinah. Quraisy sudah akan menuju ke situ dan sebentar lagi tiba. Maka Nabi SAW musyawarah dengan para sahabat. Jadi perjalanan Mekah Madinah itu 3 hari. Ini tinggal 1 hari lagi perjalanan, Quraisy akan tiba dan Nabi SAW dapat wahyu. Maka yang terjadi, apa jalan keluarnya? Keluar menghadapi atau bertahan di benteng Madinah? Bermusyawarah. Begitu Nabi SAW mengatakan bagaimana pendapat kalian? Yang paling pertama bicara Hamzah. Radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, keluar saja, hadapi mereka. Apa yang harus kita takuti? Gitu. Ada beberapa orang di antara sahabat yang setuju dengan pendapat itu. Ada juga yang mengatakan tidak ya Rasulullah, kita bertahan saja di Madinah. Di antaranya yang banyak mau bertahan di Madinah pada saat itu adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Ya. Tentu ada di antara sahabat yang normal, artinya bukan munafik, tapi kebanyakan mendapat orang munafik ini. Nabi SAW sempat bilang, saya bermimpi semalam, saya melihat pedang saya bengkok, kemudian ada sapi yang disembelih, kemudian saya masuk ke sebuah benteng yang besar yang saya berlindung padanya. Kata para sahabat, apa takwilnya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalau pedang bengkok ini berarti ada kerabat saya yang akan mati. Dan masalah sapi yang disembelih berarti ada sahabat saya yang meninggal dunia. Dan benteng yang kokoh adalah kota Madinah. Kata mereka, kalau begitu ya Rasulullah, bagaimana pendapat anda? Nabi lihat pendapat mayoritas keluar. Maka kata Nabi, baiklah kita keluar saja hadapi musuh, gak usah bertahan di benteng Madinah. Nabi SAW masuk ke dalam rumah beliau, lalu kemudian pakai baju perang, siap semuanya, suruh Aisyah siapin semua perbekalan. Begitu beliau keluar, rupanya para sahabat sempat diskusi, diantaranya Hamzah. Kayaknya kita sudah memaksa Nabi SAW keluar. Nabi sepertinya lebih cenderung untuk tidak keluar, bertahan di Madinah gitu kan. Maka kata Hamzah, coba kita ke rumah Nabi SAW, bicara coba. Siapa tahu memang beliau tidak mau keluar. Tapi Nabi SAW pas Hamzah tiba di rumahnya Nabi sudah keluar. Di atas kuda, sudah pakai baju besi, sudah pakai perisai, pegang perisai pedang dan seterusnya. Maka kata mereka Hamzah dan teman-temannya, ya Rasulullah, kayaknya
kami memaksakan anda keluar. Kalau anda mau tinggal di Madinah nggak masalah. Maka keluarlah hadis Nabi SAW yang mulia, tidak layak bagi seorang Nabi yang sudah pakai baju perang, masih punya pilihan ragu untuk tidak berperang melawan musuh. Kalau sudah pakai baju perang begini nggak ada ceritanya, nggak boleh lagi dibatalin, gitu kan. Tidak layak seorang Nabi sudah mempersiapkan untuk perang lalu kemudian dia membatalkannya sampai Allah menunjukkan dia kayak menang atau musuhnya yang menang. Maka akhirnya pasukan pun keluar. Teman-teman sekalian, masuklah pada saat itu di wilayah Uhud. Nabi SAW keluar dari benteng. Kalau kita ibaratkan misal kotak di depan saya ini, ya, mic ini misalnya adalah kota Madinah, keluar di sebelah kanannya itu adalah Uhud, di sebelah kirinya adalah kota Mekah. Pasukan musuh datang dari sana untuk menyerang Madinah. Nabi SAW keluar dari pintu gerbang sebelum mereka tiba beberapa saat, lalu memanuver dari perkebunan kurma yang ada di sekitar gunung Uhud. Mutar, termasuk ada kebunnya satu orang munafik yang ngotot supaya pasukan muslim tidak lewat di situ. Tapi Nabi SAW suruh pasukan lewat, gitu kan? Kata Nabi SAW, kebetulan dia buta matanya dan caci maki Nabi SAW, caci maki Islam. Tapi ngaku muslim. Kata Nabi SAW, ini orang buta matanya dan buta hatinya, ya. Maka Nabi SAW lewat dengan pasukan sampai manuver ada di depannya Uhud. Dia sudah menghadap ke Mekah, gitu kan. Pasukan Quraisy itu tiba, melihat kejadian tersebut, mereka juga sudah mengatur balik. Tadinya mau menyerang Madinah, sekarang menghadap ke pasukan muslimin. Tentu kita sudah tahu di perang Uhud Nabi SAW taruh 50 pemanah di atas gunung pemanah. Nanti akhirnya ada 43 orang yang turun dan meninggalkan instruksi Nabi SAW sehingga menyebabkan kalah. Kemudian ada 7 orang yang dibunuh oleh pasukan Khalid bin Walid. Yang jelas pasukan Quraisy 3.000 orang, 2.800 di kancah peperangan, 200 orang di sebuah lembah di dekat gunung pemanah dipimpin oleh Khalid bin Walid pada saat itu. Dengan Amr bin As, 2 orang ini terkenal pada saat itu, nanti dia masuk Islam tentunya. Itu sebagai pimpinan Quraisy yang di dalam pasukan 200 orang. Di antaranya Ikrimah bin Abi Jahal. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Yang jelas teman-teman sekalian, terjadilah pada saat itu pasukan bertemu, ini 650 orang lawan 2.800. Sekali lagi, kiprah Hamzah radhiyallahu anhu luar biasa. Hamzah melakukan hal yang sama di perang Badar, mencari mana pemegang benderanya Quraisy. Dia sepakat lagi sama Ali, Zubair, Asim yang lalu-lalu semuanya, dan ada beberapa orang sahabat sampai 7 orang siap untuk menyerang bendera. Begitu takbir, percikan takbir, maka terjadilah pada saat itu peperangan dan berhasil membunuh banyak sekali pemegang bendera. Setiap pemegang mati, setiap pemegang mati. Akhirnya Quraisy kocar kacir. Ditambah lagi dengan pemanah yang 50 orang di atas ini luar biasa. Memanah ke arah pasukan Quraisy. Kalau 50 anak panah lepas dan tepat sasaran, 50 orang mati seketika. Dan orang-orang pemanah ini mahir, melempar panah, cabut lagi dengan cepat sekali. Dalam satu kotak bisa 100 panah, gitu kan. Kemahiran yang luar biasa sebenarnya. Akhirnya Quraisy kocar kacir, dan pada saat itu para sahabat menggambarkan, kami melihat kancah peperangan kosong, nggak ada sama sekali Quraisy. Bahkan mereka meninggalkan kaum wanita mereka. Termasuk tradisi orang Arab pada saat itu sangat aib meninggalkan wanita di kancah peperangan. Lebih baik dia mati daripada meninggalkan perempuan. Tapi waktu itu perempuan semua kelihatan tidak bisa lari. Laki-lakinya semua sudah lari pakai kuda, gitu kan. Maka mereka naik ke bukit-bukit kelihat. Para sahabat tentu memunguti harta rampasan perang, dan terjadilah hal yang diinginkan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Turunlah 43 orang dari pemanah tadi. Hamzah dengan teman-temannya 650 orang ini, kurang lebih 600 orang pasnya, karena 100 orang ada di belakang. 600 orang ini semuanya ya mengejar musuh yang 2000 itu. Memastikan mereka agar jauh dari Madinah, gitu kan, begitu dikejar. Hamzah termasuk yang mengejar tadi. Ada sebagian orang yang memungut harta rampasan perang, sekitar mungkin 100 orang kalau kita total jumlahnya, bersama dengan 50 orang pemanah di atas. Maka yang 43 orang dari pemanah mengatakan, kayaknya sudah habis nih, sudah nggak ada lagi musuh. Ayo kita turun. Abdullah bin Jubair, pemimpin mereka di atas bukit pemanah, mengatakan, jangan. Rasulullah SAW menginstruksikan, jangan turun, menang atau kalah. Maka mereka mengatakan, tidak ada lagi, hai Abdullah, apalagi mau ditunggu. Mereka turun, akhirnya berkhianat di sini tanda kutip. Lalu Khalid bin Walid melihat kejadian tersebut, putar dari lembah, naik ke atas gunung, membunuh 7 orang. Kemudian Khalid bin Walid menyerang dari belakang. Pada saat diserang dari belakang teman-teman sekalian, maka 600 orang tadi sudah jauh ke depan, yang di bawah sisa 100-an saja. Maka ini diserang oleh Khalid bin Walid. Terjadilah pada saat itu korban yang sangat banyak, luka, mati dan seterusnya. Lalu bendera orang Quraisy yang jatuh diangkat oleh Khalid bin Walid dengan pasukannya. Lalu pasukan Khalid terbagi 2. Ada yang menyerang Nabi SAW yang berada di dekat bukit Uhud, ada yang
menyerang, menghabiskan atau berusaha membunuh kurang lebih 100 orang sahabat yang ada di situ. Pada saat itu bendera berdiri dari jarak jauh, yang 2000 orang tadi yang lari itu melihat bendera berdiri lagi di kancah peperangan. Mereka kembali, dan pada saat mereka kembali, pasukan muslimin yang mengejar juga melihat, kok bisa kembali lagi. Mereka lihat ke belakang, ternyata bendera Quraisy berdiri. Mereka berusaha kembali duluan ke kancah peperangan sebelum orang-orang ini tiba gitu. Nah pada saat itu terjadi dua hal yang besar. Terjadi tabrakan antara pasukan muslim yang melarikan diri dari dikejarnya oleh Khalid bin Walid dengan pasukan 600 sahabat yang kembali. Sampai ada beberapa sahabat yang mati pada saat itu, korban karena kesalah bunuh gitu. Ada sahabat yang membunuh sahabat Nabi yang lain karena tidak faham. Tapi ini dimaafkan oleh Allah SWT tentunya melalui lisan Nabinya Muhammad SAW. Ringkas cerita, rupanya sebelum berangkat pasukan Quraisy, ada satu orang yang sangat jengkel sekali dengan Hamzah. Dan orang ini sebenarnya Jubair bin Mut'im ya. Jubair bin Mut'im ini punya paman terbunuh pada saat itu di Badr dan dibunuh oleh Hamzah. Maka dia berkata kepada budaknya yang bernama Wahsy, berangkatlah bersama orang-orang jika engkau membunuh Hamzah paman Muhammad demi membalas dendam pamanku yang bernama Thu'aimah bin Adi yang dibunuh oleh Hamzah, maka engkau akan merdeka. Waktu masih di Mekah. Dan kebetulan memang si Wahsy ini orang yang sangat mahir. Saking mahirnya dia melempar tombak sampai dikatakan dia bisa melempar tombak memasuki sebuah lubang besi yang diputar dengan kencang, gitu kan? Kemudian dia bisa melempar dan bisa masuk ke tengah-tengahnya tanpa harus memberhentikan goyangannya besi itu. Jadi saking cepatnya, jadi besi bulat diikat dengan tali kemudian diputarin dengan kencang. Itu sementara berputar dia bisa lempar tombak melewatin tengah-tengah lubangnya tanpa memberhentikan goyangnya lingkarannya besi itu. Jadi sangat luar biasa terampilnya. Maka dia mengatakan kau akan bebas. Kata Wahsy, saya pun pada saat itu tidak berpikir apa-apa masuk kancah peperangan kecuali harus bisa membunuh Hamzah karena saya bebas, saya nggak ingin berperang. Waktu Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan, ayahnya dia Utbah bin Rabi'ah yang terbunuh pada saat duel di Badr, gitu kan? Utbah ayahnya dia dibunuh oleh Hamzah karena waktu Utbah duel sama Ubaidah kan terluka. Lalu kemudian waktu Ubaidah diselamatkan oleh Hamzah dan Ali, Hamzah menusuk Utbah. Syaibah pamannya Hindun juga dibunuh oleh Hamzah. Al-Walid saudaranya dia dibunuh oleh Ali, gitu kan? Maka dua orang sini ayah dan pamannya dibunuh oleh Hamzah. Maka dia pun memanggil Wahsy sambil mengatakan, hai Wahsy, selain majikanmu Jubair bin Mut'im yang akan menjanjikan kau bebasan, kamu lihat ini perhiasan saya. Dikeluarin satu kotak penuh perhiasan yang mahal sekali karena dia ratu Mekah. Ini semua jadi milikmu asal kau bunuh Hamzah. Kata Wahsy pada saat itu, saya benar-benar cuma berpikir pada saat itu bagaimana saya bisa mendapatkan kebebasan dan mendapatkan harta ini. Itu saja yang saya pikirin. Di sini ada satu hal yang menarik. Penulis mengangkat dalam buku tentang masalah, coba kita dengarkan bagaimana Wahsy menceritakan pada saat itu. Wahsy berkata, aku adalah hamba sahaya milik Jubair bin Mut'im. Paman Jubair yang bernama Thu'aimah bin Adi terbunuh dalam perang Badr. Ketika orang-orang Quraisy berangkat ke Uhud, Jubair berkata kepadaku, engkau merdeka jika engkau berhasil membunuh Hamzah paman Muhammad untuk membalas kematian pamanku. Wahsy berkata, lalu aku pun berangkat bersama pasukan. Aku laki-laki dari Habasyah yang mahir melempar tombak layaknya orang-orang Habasyah secara umum, dan bidikanku hampir selalu tepat sasaran. Ketika dua pasukan telah bertemu, aku keluar memata-matai Hamzah. Aku mengintainya sehingga aku melihatnya di antara pasukan yang berperang seperti unta abu-abu. Maksudnya unta abu-abu ini teman-teman sekalian, dikenal unta itu kalau dikatakan oleh orang unta abu-abu, unta yang perkasa, unta yang kuat, gitu kan? Unta yang biasanya kalau unta jantan berwarna abu-abu itu dia bisa memiliki beberapa unta betina yang lain, punya kelebihan. Dia memporak-porandakan musuh seperti atau dengan pedangnya, dia memporak-porandakan musuh dengan pedangnya dan tidak ada yang bisa menahannya. Demi Allah, kata Wahsy. Ini Wahsy cerita setelah masuk Islam ya. Dia mengatakan, demi Allah saat itu aku sedang mengincar dan menginginkannya. Aku bersembunyi di balik pohon atau batu agar dia mendekat kepadaku. Tiba-tiba Siba' bin Abdul Izzah
mendahuliku kepadanya. Ketika Hamzah melihatnya dia berkata, mendekatlah wahai anak wanita tukang khitan. Ya. Wahsy berkata, maka Hamzah menebasnya tepat di kepalanya. Jadi rupanya si Siba' bin Abil Uzza ini ibunya itu tukang khitan di Mekah. Maka Hamzah ini kancah peperangan bisa diucapkan ya. Kalau di luar kancah peperangan kita nggak boleh nganggap remeh orang. Tapi di kancah peperangan dia menjatuhkan semangatnya si musuh. Dia bilang kalau mau lawan saya mendekat wahai anaknya wanita tukang khitan gitu. Begitu mendekat ditebas lehernya sama Hamzah seketika. Wahsy menceritakan itu. Dan itu tepat di depan matanya Wahsy. Wahsy melihatnya. Wahsy melanjutkan, lalu aku menyiapkan tombakku. Ketika yakin dia tepat sasaran, aku melemparkannya dengan kuat kepadanya. Tombak itu tepat bersarang di pusar perutnya sampai tembus ke balik tubuhnya. Hamzah berusaha untuk mendekat kepadaku, artinya sudah kena tombak, tembus. Hamzah melihat Wahsy yang kejar. Kata Wahsy, dia sempat mengejarku. Dan aku pun ketakutan ini. Jangan sampai Hamzah bisa membunuhnya. Padahal tombak sudah tembus. Belum pernah ada orang kena tombak tembus masih bisa lari, masih bisa menyerang gitu. Hamzah berusaha untuk mendekat kepadaku, tetapi dia tidak kuasa melakukannya. Aku membiarkannya sampai dia gugur. Lalu aku mendekatinya dan mengambil tombakku kemudian kembali ke markas. Aku tetap duduk di sana karena aku tidak lagi mempunyai kepentingan selain itu. Aku membunuh Hamzah agar aku bisa merdeka. Wahsy berkata lagi, aku pulang ke Mekah dan aku dimerdekakan. Aku tinggal di Mekah sampai Rasulullah SAW menaklukkannya. Dan aku kabur ke Taif. Jadi Wahsy salah satu dari 10 orang yang diperintahkan Nabi untuk dibunuh. Termasuk seperti kita bahas bulan lalu, Ikrimah bin Abi Jahal yang juga masuk dalam 10 daftar itu. Kata Wahsy, waktu Nabi SAW melakukan Mekah, aku pun lari ke Taif dan tinggal di sana. Ketika delegasi Taif datang kepada Nabi SAW untuk masuk Islam, aku tidak lagi menemukan jalan untuk berlari. Lalu aku berkata kepada diriku, aku akan pergi ke Syam atau ke Yaman atau kemana? Demi Allah pada saat itu aku berpikir demikian. Tiba-tiba seorang laki-laki berkata kepadaku, celaka engkau demi Allah, Muhammad tidak akan membunuh seorang pun yang masuk ke dalam agamanya dan bersaksi dengan kesaksiannya. Ini makhluk Islam. Manakala aku mendengarkan kata-katanya, aku pun pergi segera menemui Rasulullah SAW di Madinah. Tidak ada yang mengejutkan beliau kecuali kehadiranku yang telah berdiri di hadapannya dan aku mengucapkan syahadat kebenaran. Ketika Nabi SAW melihatku, beliau mengasihkan, apakah engkau Wahsy? Aku menjawab, benar wahai Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, duduklah dan ceritakan kepadaku bagaimana engkau membunuh Hamzah. Wahsy berkata, maka aku menceritakannya kepada beliau. Selesai aku berkisah, beliau pun bersabda, sungguh sayang, jauhkanlah wajahmu dariku, aku tidak ingin melihatmu. Jadi sudah syahadat, tapi Nabi bilang, mulai sekarang jangan kau selalu ada di wajahku. Bertemu ya silakan, tapi untuk ngobrol menjadi orang yang selalu di depanku jangan, karena aku khawatir nanti akhirnya aku mengingat pamanku dan akhirnya membenci seorang muslim, ya seperti itulah. Wahsy berkata, setelah itu aku selalu menghindar dari Rasulullah SAW sehingga beliau tidak melihatku sampai beliau pun wafat. Wahsy berkata, masih lanjutan satu paragraf lagi, ketika kaum muslimin berangkat untuk menyerang Musailam al-Kadzab. Jadi di zaman Nabi SAW meninggal ada orang yang mengaku sebagai nabi tapi dusta, namanya Musailam al-Kadzab. Aku berangkat bersama mereka setelah syahadat tadi ya, membawa tombak yang dulu aku gunakan untuk membunuh Hamzah. Ketika kedua pasukan bertemu, aku melihat Musailamah dengan pedang di tangannya. Demi Allah aku tidak mengenalnya. Tiba-tiba seorang laki-laki Ansar mengincarnya dari sisi yang lain. Masing-masing dari kami mengincarnya. Ketika pulang itu pun tiba, aku melepaskan tombakku dan menancap tepat di tubuhnya. Lalu orang Ansar itu melengkapinya dengan menebasnya dengan pedang. Hanya Allah yang mengetahui siapa dari kami yang membunuhnya. Jika aku yang membunuhnya, maka aku telah membunuh sebaik-baik orang setelah Rasulullah SAW, yaitu Hamzah. Dan aku juga telah membunuh seburuk-buruk orang, maksudnya adalah Musailamah al-Kadzab. Dan ini sanadnya kuat, disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya, Ibnu Athir juga dalam Usudul Ghabah, dan Ibnu Abdul Bar juga dalam Al-Isti'ab, ya. Dan seterusnya ada beberapa orang yang menyebutkan masalah ini. Dalam riwayat lain teman-teman sekalian dikatakan Wahsy berkata, pada saat aku berusaha menombak Hamzah, maka aku ketakutan karena dikejar olehnya. Kemudian aku pun berusaha melemparnya dari jarak jauh. Sampai akhirnya tombak itu tersasarkan ke perutnya dan tembus ke belakang. Dia pun sempat mengejarku dan aku ketakutan jangan sampai Hamzah mendapatiku. Itu tambahan riwayat. Riwayat yang lain, riwayat juga tambahan di akhirnya mengatakan, aku pun pada saat itu gelisah semenjak Nabi SAW tidak mau melihat wajahku. Nah, artinya Wahsy untuk menghindar, ya.
Maka dia mengatakan, aku merasa ini dosa yang sangat besar dan aku tidak bisa mengobatinya kecuali aku harus membunuh musuh Allah yang juga besar sehingga bisa mengobatinya. Maka pada saat terjadi perang melawan Musailamah al-Kadzdzab di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka aku pun ikut dan aku pun mencari Musailamah al-Kadzdzab sampai aku melihatnya dan aku mempersiapkan tombakku yang aku gunakan untuk membunuh Hamzah dulu dan aku melemparkan di titik yang sama. Jadi dulu di perutnya, ini juga di perutnya, sampai tembus ke belakang sebagaimana dulu Hamzah terbunuh. Kemudian aku mencabut tombakku dan aku pun mengatakan kalau aku membunuhnya, dan ada orang Ansar datang menebasnya dengan pedang. Maka aku mengatakan aku telah membunuh manusia yang paling buruk sebagai balasan telah membunuh manusia yang terbaik, maksudnya Hamzah. Seperti itulah riwayatnya. Teman-teman sekalian, pada saat Hamzah radhiyallahu anhu mati di sini, terbunuh mati syahid, maka Nabi SAW waktu lihat jenazahnya dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat Bukhari, kata Umar bin Khattab, kami belum pernah mendengarkan Nabi SAW menangis terisak-isak seperti pada saat melihat jasad pamannya Hamzah. Ternyata muslimin terdesak. Pada saat perang sudah mulai banyak yang kalah, maka muslimin terdesak. Dan Nabi SAW kita tahu dipukul oleh Ibnu Qami'ah, ya, sampai pelipis beliau berdarah alaihissalam, pipi beliau tertancap dengan besi, ya, sampai Abu Talha menarik dengan giginya, gitu kan. Talha bin Ubaidillah menarik dengan giginya, gitu kan, sampai giginya tanggal. Kemudian ada beberapa sahabat-sahabat yang membela Nabi SAW sampai akhirnya terdesak sekali karena pundak kanan dan pundak kiri Nabi dipukul oleh Ibnu Qami'ah. Ini sudah kita ceritakan pada saat menceritakan sahabat Nabi Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ringkas cerita, muslimin naik ke atas gunung dan akhirnya Abu Sufyan mengatakan, terjadi, tentu ada dialog di situ, tapi yang jelas kita ringkaskan saja. Kata Abu Sufyan, telah terjadi mutilasi di pasukan kalian dan itu bukan saya yang perintahkan. Saya tidak larang, saya juga tidak perintahkan. Maka jangan bawa-bawa ini kepada saya gitu. Ternyata memang Hindun pada saat mendengarkan, melihat Wahsy mengatakan, hai Wahsy, di kancah peperangan, apa kau berhasil membunuh Hamzah? Dia bilang, iya, berhasil. Kata Hindun, mana dia? Cari jasadnya, dicari jasadnya, gitu kan? Dan ditemukan Hamzah, ternyata dia meletakkan bulu burung merpati di baju besinya. Itu ciri khasnya beliau. Dan nanti dikenalnya Hamzah juga pada saat itu karena adanya bulu itu yang dipenuhi dengan darah. Maka Wahsy pun mengatakan itu sana, yang di dadanya ada bulu merpati. Hindun pun mendekat, lalu Hindun menyuruh agar hidungnya dipotong, radhiyallahu anhu, kemudian juga dibelah dadanya dan dikeluarkan jantungnya. Ya, Hindun pun berusaha memakannya karena jengkelnya ayahnya dan pamannya terbunuh, tapi dia tidak mampu dan dia membuangnya. Jadi pemandangan yang sangat luar biasa. Bayangkan kalau paman kita seperti ini, hidungnya terpotong, darah semuanya, kemudian dadanya terbelah dan jantungnya kecabut dan dibuang begitu saja di situ. Maka Nabi SAW waktu itu menangis terisak-isak. Tapi wahyu datang. Jibril datang menyampaikan kepada Nabi SAW dan mengatakan, dan beliau menyabdakan ini kepada para sahabatnya, Hamzatu sayyidus syuhada'i yawmal qiyamah. Hamzah ini pemimpinnya para syuhada di hari kiamat nanti. Jadi enggak usah kau sedih hai Muhammad, ini bukan cuma mati syahid biasa, dia akan jadi pemimpin para syuhada di sana, ya, di akhirat nantinya. Tentu teman-teman sekalian, ada banyak riwayat yang menjelaskan tentang masalah keutamaan Hamzah ini, ya. Di antaranya tentu Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, dan kalau teman-teman yang pegang bukunya bisa melihat di halaman 288 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, lamma usiba ikhwanukum bi Uhudin ja'alallahu arwahahum fi ajwafi tayrin khudrin taridu anharal jannah wa ta'kulu min thamariha wa ta'wi ila kanadila min dhahabin mu'allakatin fi dhillil arsh falamma wajadu tiba ma'kalihim wa mashrabihim wa makilihim qalu man yuballighu ikhwanana anna annana ahya'un fil jannati nurzaku li alla yankilu 'indal harbi wa la yazhadu fid jihad. Qala Allah ana uballighuhum ankum fa unzilat wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Yang artinya, kata Nabi SAW, ketika saudara-saudara kalian gugur dalam perang Uhud, diantaranya Hamzah, Allah menjadikan ruh-ruh mereka di dalam perut burung berwarna hijau yang mendatangi sungai-sungai di surga. Mereka memakan buah-buahannya dan bertengkar di lentera-lentera dari emas yang tergantung di bawah naungan arsy. Ketika mereka mendapatkan makanan, minuman dan tempat tinggal yang baik,
Mereka berkata, siapa yang akan menyampaikan ini kepada saudara-saudara kami yang beriman di dunia, bahwasanya saat ini kami hidup di surga dalam keadaan diberi rezeki, agar mereka tidak menolak untuk berangkat berjihad dan bersikap menahan diri dari jihad. Allah pun berfirman kepada mereka, aku yang akan menyampaikan secara langsung dari kalian untuk mereka. Maka turun dan firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 169, dan janganlah sekali-kali kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, sebenarnya mereka itu hidup di sisi Rabb mereka dan mendapatkan rezeki. Maka kami pun bertanya kepada Nabi SAW dalam riwayat yang lain juga tentang ayat ini. Maka Nabi pun bersabda, arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin laha kanadilu mu'allakatun bil arsh tasrahu minal jannati haitsu sya'at thumma ta'wi ila tilkal kanadil fattala'a ilaihim rabbuhum ittila'atan faqala hal tashtahuna syai'a qalu ayyu syai'in nashtahi wa nahnu nasrahu minal jannati haitsu syi'na fafa'ala dhalika bihim 3 marrat falamma ra'aw annahum lam yutraku min an yus'alu qalu ya rabbi nuridu an turadda arwahana fi ajsadina hatta nuqtala fi sabilika marratan ukhra falamma ra'a an laysa lahum hajatun turiku. Ruh-ruh mereka, kata Nabi SAW, berada di perut burung yang berwarna hijau. Ini Allah alam seperti apa burungnya, yang jelas mereka berada ruhnya di situ disimpan. Setiap satu mujahid ruhnya di satu burung itu, ya, disimpan. Ia mempunyai lentera-lentera yang bergantung pada arsh, seperti tempat-tempat burung-burung ini, ya, bertengker. Ia hilir mudik di dalam surga sesukanya. Kemudian ia bertengkar di lentera-lentera tersebut. Lalu Rabb mereka melongok kepada mereka atau melihat mereka, lalu berfirman kepada para ruh mujahidin, apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apa yang kami inginkan sementara kami hilir mudik di surga sesuka kami. Lalu Allah melakukan hal itu kepada mereka sebanyak 3 kali. Diulangi, mau sesuatu enggak? Mereka menjawab juga sama, ya Allah, apalagi kami sudah bolak-balik masuk surga sementara orang lain belum masuk ke dalamnya. Kami seperti sudah menikmati fasilitasnya. Kemudian mereka melihat, karena terus saja ditanya oleh Allah, maka mereka pun menjawab, padahal sudah lihat surga ini. Apa yang mereka jawab? Ya Rabbi, wahai Tuhan kami. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, kami ingin engkau mengembalikan ruh kami ke jasad kami, sehingga kami terbunuh lagi di jalanmu sekali lagi. Ketika Allah melihat bahwa mereka tidak lagi memendam hajat, maka mereka pun dibiarkan. Yang dimaksud sini teman-teman sekalian adalah para mujahidin, angan-angan mereka yang sudah mati, tinggal tunggu ditusuk oleh musuh atau kena bom atau apa saja, maka mereka tidak punya keinginan lain, tidak ingin lagi ketemu istri anaknya, tidak ingin lagi pekerjaannya. Yang dia ingin kembali masuk ruhnya di jasadnya, perang lagi, dibunuh lagi oleh musuh. Saking besarnya pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat lain, pada saat Nabi SAW melihat jasadnya Hamzah radhiyallahu anhu di Uhud, dari Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan, dan hadis ini diriwayatkan dengan sanad hasan oleh Imam Ahmad nomor 128 dan Abu Daud 3136. Di perang Uhud Rasulullah SAW berdiri di depan jasad Hamzah yang telah dipotong hidungnya dan dimutilasi. Maka beliau bersabda, kalau aku tidak khawatir Sofiyah akan bersedih, niscaya aku akan membiarkannya sehingga Allah membangkitkan dari perut binatang dan burung pemangsa daging. Maksudnya adalah Allah SWT akan membangkitkan Hamzah dalam kondisi seperti ini. Karena kan biasanya orang kalau mati jasadnya dikerumuni oleh burung gitu. Karena ini memang sebuah fadilah, mati dalam syahid. Yang dimaksud dengan Sofiyah adalah tantenya Nabi SAW, jadi saudaranya Hamzah, yang memang sedih kalau meninggal saudaranya. Ada yang mengatakan Sofiyah juga anak Hamzah. Hamzah lalu dikafani dengan sehelai kain. Jika kepalanya ditutupi dengannya, maka kedua kakinya terlihat, dan jika kedua kakinya ditutupi dengannya, maka kepalanya terlihat. Nabi SAW tidak mensolati seorang pun dari para syuhada. Nabi SAW bersabda, aku akan menjadi saksi bagi mereka. Nabi SAW mengumpulkan 2 atau 3 orang dalam satu liang lahat. Sebelumnya Nabi SAW bertanya, siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya? Lalu Nabi SAW mendahulukannya di dalam liang lahat, dan Nabi SAW mengkafani 2 atau 3 orang dengan 1 lembar kain kafan. Riwayat lain juga menjelaskan kepada kita dengan sanad yang kuat oleh Imam Ahmad nomor 84, Ibnu Majah nomor 1591.
Ibnu Umar meriwayatkan dari Anuma, ia berkata Rasulullah SAW pulang dari perang Uhud, lalu beliau mendengarkan kaum wanita dari Bani Abdul Ash'al menangisi orang-orang yang gugur. Bani Ash'al adalah suku Khazraj, ya. Maaf, suku Aus, salah satu cabang dari suku Aus di Madinah. Jadi karena banyak yang jadi korban di perang Uhud, maka wanita-wanita mereka pada menangis, anak mereka dan istri mereka, ibu mereka. Nabi SAW menemukan tidak ada satupun orang yang menangisi Hamzah. Sebagian ahli sejarah mengatakan maksudnya adalah ketiga istrinya Hamzah ternyata itu semua di Mekah. Semua di Mekah. Dan kemungkinan besar mereka tidak ikut bersama Hamzah hijrah ke Madinah, bahkan tidak ikut masuk Islam, gitu kan. Maka Hamzah ke Madinah sendirian dan beliau terbunuh di tahun 3 Hijriah, baru 3 tahun Hijrah sudah meninggal, mati syahid. Maka Nabi SAW menemukan tidak ada yang menangisi Hamzah, anak-anaknya, istrinya semua di Mekah, gitu kan. Maka kaum wanita Ansar datang kepada Nabi SAW, ya, Nabi bersabda tadinya tidak ada yang menangisi Hamzah. Lalu wanita-wanita Ansar datang di hadapan Nabi SAW, kemudian menangisi Hamzah. Lalu beliau tidur, kemudian beliau bangun sedangkan para wanita masih tetap menangisi Hamzah. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah wanita ini ya masih di sini sampai sekarang masih menangisi Hamzah? Perintahkan mereka agar pulang, jangan lagi ada yang menangisi orang yang gugur sejak hari ini, ya. Jadi maksudnya adalah Nabi SAW cuma membolehkan orang menangisi sampai suaranya terisak segala macam, itu hanya sampai pada saat itu saja. Selesai ini udah nggak boleh. Bahkan keluar hadis larangan niyaha, teriak-teriak pada saat menangis. Sebelumnya tadinya ini terjadi, ya, pada saat mereka menangisi terakhir Hamzah dan Nabi SAW melarangnya. Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang terkenal juga penyair Nabi, menyebutkan syairnya, berkata, tinggalkan rumah yang bekasnya telah punah, menangislah untuk Hamzah pemilik kemuliaan. Penggerak kuda manakala ia tidak bergerak, layaknya singa di hutan. Seorang kesatria pemberani, putih di puncak kemuliaan dari Bani Hashim, tidak menolak kebenaran dengan kebatilan. Abdullah bin Rawaha juga mengatakan radhiyallahu anhu majma'in, kedua mataku menangis dan ia memang patut untuk menangis padahal tangisan tidak berguna. Demikian pula dengan ratapan atas singa Allah. Manakala di pagi hari mereka mengatakan apakah laki-laki yang gugur itu adalah Hamzah, kaum muslimin menderita kekalahan karenanya. Di sana tanpa kecuali Rasulullah juga terluka. Wahai Abu Ya'la, maksudnya gelarnya si Hamzah ini karena anaknya Ya'la, kamu memiliki pilar-pilar yang terguncang. Engkau adalah orang mulia, orang baik dan penyambung silaturahim. Maksudnya ini semua puji-pujian, ya. Puji-pujian kepada Hamzah, artinya kamu punya prinsip, kamu punya pendirian, kamu mati syahid, kamu segala macam. Sofiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha, saudarinya Hamzah berkata, Rob yang maha besar pemilik arsh memanggilnya sekali ke surga. Di sana dia akan hidup dengan kebahagiaan. Itulah yang kami harapkan dan kami idam-idamkan untuk Hamzah di hari kebangkitan sebaik-baik tempat kembali. Demi Allah, aku tidak melupakanmu selama angin sibak berhembus. Artinya selama angin padang pasir terhembus. Aku menangis dan bersedih untukmu ketika aku tinggal atau bepergian. Untuk singa Allah, di mana dia adalah seorang pemuka yang mulia, membela agama Islam melawan setiap orang kafir. Aku berkata dan keluargaku telah mengumumkan berita kematiannya. Semoga Allah membalas saudaraku dan pelindungku sebaik-baiknya. Abdurrahman ibn Auf, teman-teman sekalian, sahabat Nabi yang tidak kenal namanya, masyhur, 10 orang dijamin masuk surga. Dia dianggap bahkan oleh Umar bin Khattab adalah orang yang paling layak jadi khalifah setelah Umar meninggal. Tapi Umar tidak mau menunjuknya begitu saja. Dan terkenal sekali dengan soalan, dia memberikan atau mengungkapkan kalau Hamzah lebih afdal dari dia. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, dan riwayat ini disebutkan oleh Imam Bukhari nomor 1275 dari Sa'ad ibn Ibrahim dari ayahnya Ibrahim bahwa hidangan disuguhkan kepada Abdurrahman ibn Auf yang saat itu sedang berpuasa. Maka dia pun berkata, Mus'ab ibn Umair terbunuh dan dia lebih baik daripada aku. Dia dikafani dalam sehelai kain. Jika kepalanya ditutupi dengannya maka kedua kakinya terlihat, dan jika kedua kakinya ditutupi maka kepalanya terlihat. Hamzah pun gugur dan dia lebih baik daripada aku. Kemudian dunia dibentangkan kepada kami sedemikian rupa. Atau dia juga berkata dalam riwayat lain, dan kami diberi dunia apa yang telah diberikan kepada kami. Kami khawatir balasan dari kebaikan-kebaikan kami telah disegerakan kepada kami. Lalu Abdurrahman menangis dan dia meninggalkan makanan. Maksudnya adalah Hamzah, Mus'ab di awal-awal Islam sudah mati syahid, aman sudah mereka di surga. Kami masih hidup dan kami dibukakan kekayaan-kekayaan dunia, kemenangan-kemenangan yang luar biasa gitu, ya. Sampai Abdurrahman ibn Auf masih hidup di zaman Umar bin Khattab yang ada ekspansi Islam ke Syam dan Persia.
Maka dia mengatakan, kami khawatir jangan sampai nanti ini dunia dibuka ini, kebaikan akhirat sudah didahulukan, sementara Hamzah dan Mus'ab justru mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Salah satu hal yang terjadi yang sangat besar dan merupakan kelebihan daripada Hamzah radhiyallahu anhu adalah beliau dimandikan oleh malaikat jenazahnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh At-Tabarani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ra'aitul malaikata tugassilu Hamzah bin Abdul Muttalib wa Handalah bin Rahib." Aku melihat para malaikat memandikan Hamzah bin Abdul Muttalib dan Handalah bin Ar-Rahib. Dari Jabir juga radhiyallahu anhu ia berkatakan ketika Muawiyah hendak mengalirkan mata airnya terletak di Uhud. Jadi Muawiyah waktu jadi khalifah sempat datang ke Madinah. Ada mata air yang dia ingin alirkan supaya masyarakat Madinah bisa dapatkan. Orang-orang menulis surat kepadanya, kami tidak mungkin mengalirkannya kecuali di atas jasad para syuhada. Jadi kalau mau dialirkan ke Madinah, mata air itu harus lewatin kuburannya para syuhada Uhud. Maka Muawiyah menjawab, pindahkan mereka. Jasad-jasadnya dikeluarin, dipindahin kembali, gitu kan. Ini kurang lebih terjadi di tahun 40-an. Yang saya tahu sekitar 40-an sekian atau 50-an, ya. Jadi ini kurang lebih 50 tahun setelah meninggalnya Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah meninggal tahun 3 Hijriah. Ini kalau tidak salah terjadi tahun, kalau saya tidak salah 53 atau 43, ya. Allah alam, ini kepastian jelas ini terjadi. Lalu dipindahkanlah jasadnya para syuhada, dipindahkan tempatnya saja sedikit untuk ditarik supaya ada air mengalir di situ, mata air ke penduduk Madinah. Jabir berkata, Jabir ini sahabat Nabi yang menyaksikan perang Uhud. Ya, dia tahu perang Uhud dan dia tahu masih masa itu tahu ini jasadnya Hamzah. Dia mengatakan, aku melihat mereka memangkul jasad-jasad para syuhada Uhud di pundak-pundak mereka, seolah-olah para syuhada tersebut adalah orang-orang yang sedang tidur. Sebuah pacul sempat mengenai ujung kakinya Hamzah bin Abdul Muttalib, maka ia mengucurkan darah seperti dia baru wafat saat itu. Dan ini disebutkan dalam Tabaqat karyanya Ibnu Sa'ad. Dan begitulah teman-teman sekalian kelebihan yang luar biasa. Dalam riwayat lain dikatakan terjadi juga banjir besar di Madinah, di tepatnya di tahun 153 Hijriah. Jadi kurang lebih 150 tahun setelah kejadian perang Uhud. Kalau tadi kan ini sekitar 50 tahunan atau 40 tahunan. Ini terjadi 150 tahun setelah itu. Terjadi banjir besar di Madinah dan pada saat itu orang masih turun-temurun menceritakan tentang ciri-cirinya para syuhada, wajahnya mereka benih dan begitu. Dan di Uhud maksudnya, karena Uhud dekat sekali dengan Madinah dan sampai hari ini kita sering mengunjungi, ya. Maka yang terjadi adalah banjir besar terjadi dan padang pasir kalau ada air maka dia merosot sampai ke dalam, gitu kan. Terjadilah banjir besar, keesokan paginya penduduk Madinah kaget melihat jasadnya para syuhada Badar keluar dan darahnya masih mengalir dan juga masih utuh serta mengeluarkan bau yang wangi, di antaranya adalah